Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman dan Bapak TP Nur Fadil, serta para sepuh bini sepuh, para tokoh dan seluruhnya saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi membuka cakrawala kita, walaupun mungkin wacana ini sudah muncul cukup lama, tetapi pada kesempatan akhir-akhir ini mulai kemudian diviralkan bahasanya atau dimunculkan kembali, dan melalui tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad ini tambah memperkuat argumentasi terkait dengan keturunan Pahlawi. Hanya saja mungkin sudah menjadi budaya orang kita, khususnya warga Nahdliyin ini, kepada para habaib yang tadi sampaikan itu begitu hormatnya, walaupun kadang-kadang ada habib yang begitu bentongornya, tapi tetap kita harus hormat, tidak boleh mencela, tidak boleh kemudian mengkritik, tidak boleh menyalahkan. Kualat, ini ada bahasa kualat, sehingga kami sebagai warga NU kadang-kadang begitu takzimnya kepada para habaib, terlepas dari sisi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Yang ingin saya tanyakan, tentunya ini menjadi satu bahan bagi kita, bagaimana kalau seandainya untuk merubah mindset, karena banyak sebagian tokoh-tokoh kita juga masih meyakini, walaupun sekarang ini sudah begitu viral dan masih disampaikan di media sosial, tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjenengan itu menghindar dari perdebatan. Yang ada beberapa kiai, termasuk kiai muda yang dari Madura, kemudian ada Abah siapa itu yang Qurtubi. Nah ini begitu meyakinkan, dilala yang mewakili, artinya bukan langsung yang menghadapi Kiai Imad, jadi yang mewakili agak terpojokkan pada saat itu kalau melihat sekilas pada perdebatan itu. Nah kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar, ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal jauh-jauh hari? Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Imad itu menghindar dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian upaya ya, di samping sosialisasi ya yang sudah dilakukan selama ini, hanya NU yang mengakui. Tapi ketika NU sudah memberikan satu penghargaan kepada komunitas Habib itu, seolah-olah kemudian malah sekarang menginjak-injak orang NU dan tokoh-tokoh NU. Nah ini, sehingga kita merasa sebagai orang NU itu merasa terdolimi dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada tokoh-tokoh kita. Namun kadang-kadang dalam hati kecil kita itu masih bertentangan, kontradiktif. Mengko angger bantah, mbok kualat. Orang bantah kadang-kadang mendedekaken. Nah ini bahasanya, apalagi kalau kita melihat Habib Rizik, Habib Bahar, artinya bahwa ada sebagian Habib yang dikatakan Habib memang orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang tentunya kita bukan sekedar menghormati apakah dia zuriyah Rasul atau tidak, tetapi kita menghormati kealimannya, menghormati kesalehannya. Yang terakhir,
mungkin perlu ada usulan dari komunitas kita atau dari hasil diskusi hari ini kepada khususnya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau kepada PBNU rekomendasi, sehingga ini ada asarnya bahwa keinginan masyarakat kita terhadap persoalan yang berkembang selama ini agar betul-betul supaya diformalkan melalui sebuah keputusan, baik apakah itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia maupun dari PBNU, sehingga umat tidak dibikin bingung. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terakhirnya wis mikir. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Taufik. Lumayan sih kendel. Sudah ini sketching ramai ngomong sih kendel. Perdebatan Banten itu karena memang yang saya debat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabita Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabita Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabita Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia. Yai, mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khas, dikirimkan oleh saudara saya Said Zulfikar. Kiai, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Nah, ketika itu pula langsung Kiai siapa di Cirebon, Kiai Abbas Buntet mengadakan acara dadakan. Malamnya, siang saya di UIN, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga keraton yang lain Mertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Akhirnya di pertemuan di pesantren Balerante di Cirebon dengan perwakilan dari Kanoman dan Mertasinga. Nah, jadi itu beberapa alasan. Alasan yang lainnya, kata kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi, ya. Nah, jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antar anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas, kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Kalaupun misalnya tidak langsung kesimpulan, kalau dengan Rabita Alawiyah dengan santai, ini manuskrip saya pakai PowerPoint, kemudian coba diteliti bareng-bareng, kan enak. Maka saya pernah ngomong 3 hari 3 malam. Kenapa 3 hari 3 malam? Karena kitabnya banyak. Dan setiap klaim dari saya harus diperiksa dan diverifikasi sumbernya oleh mereka. Kemudian setiap bantahan mereka dari kitab apa, nanti saya verifikasi. Nggak bisa langsung TikTok langsung selesai. Nggak bisa. Satu sumber mereka, misalnya mereka ini membantah dari tesis saya, ini ada kitab manuskrip yang belum dicetak.
1 lembar kami dapatkan, ini fotonya, kita teliti. Mana lembaran awalnya? Mana lembaran akhirnya? Mana titik mangsanya? Siapa selama ini yang memegang? Dari nushah tahun berapa dia itu menyalin? Kemudian ada nggak data pembanding manuskrip ini dengan sumber lainnya? Disebutkan tidak oleh manuskrip yang lainnya. Kalau tidak, itu bisa jadi manuskrip palsu. Manuskrip palsu itu bisa dibikin zaman sekarang itu. Kertasnya kertas tua misalnya, kita butuh kertas 100 tahun yang lalu, itu masih ada di toko-toko loa. Kertas 100 tahun lalu kita bisa ada di toko loa. Kemudian kita tulis dengan gaya-gaya tahun tua dan lain sebagainya. Dan ini pernah terjadi. Saya telusuri algoritma dari beberapa kitab yang ditahqiq oleh kalangan mereka, terjadi interpolasi. Penyisipan kalimat yang tidak ada dalam manuskrip, kemudian dalam versi cetak, kalimat itu ada. Dan kalimat itu berhubungan dengan sejarah mereka. Bagaimana kita untuk bisa mempercayainya kalau misalnya kita hanya debatan begini, diskusi dalam waktu yang singkat untuk menarik kesimpulan yang seilmiah mungkin. Maka kita memerlukan waktu. Setiap ada bantahan, maka kita harus periksa dari mana itu mereka mendapatkan manuskrip. Kemudian kita telisik manuskripnya ini tahun berapa terakhir ditulis. Kemudian disalin dari manuskrip tahun berapa sampai nushah pertama, manuskrip pertama itu ditulis oleh pengarangnya. Ini perlu sanad dan riwayat. Dan inilah yang membutuhkan waktu. Dan kalau mereka sudah siap itu, saya siap dengan tim untuk berdiskusi dengan santai untuk menemukan hakikat. Dosa loh mereka itu kalau misalnya kita punya dalil bahwa mereka sudah tidak terbukti secara ilmiah pustaka sebagai turun Nabi, lalu tanpa dalil apapun mereka masih mengakui diri mereka sebagai seorang keturunan Nabi. Dosa itu. Setiap kebenaran yang tumbuh di tengah-tengah sebuah doktrin tertentu akan pasti menimbulkan friksi. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa Islam, kemudian mendakwahkannya kepada orang Mekah, yang pertama pecah adalah Bani Quraisy. Yang pertama pecah itu Bani Quraisy. Ada ketika kebenaran itu dibawa, orang yang langsung percaya dan menyatakan kepercayaannya dengan berani, seperti Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian Siti Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali, perempuannya, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali, kemudian disusul oleh Abu Bakar, disusul oleh yang lainnya sampai ke Umar Ibnul Khattab. Ada yang dia percaya, tapi dia karena sebagai pimpinan tidak langsung untuk mengatakan dia percaya, karena untuk mengimbangi dari yang belum percaya itu. Kalau dia sebagai pimpinan, contohnya adalah Abi Thalib. Abi Thalib itu percaya kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam tradisi kita, Syekh Nawawi begitu kuat membela Abi Thalib bahwa dia mukmin. Walaupun dalam hadis sahih dikatakan Abi Thalib adalah kafir, tetapi Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Munir menyatakan dengan tegas Abi Thalib adalah mukmin. Kemudian saya dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdiyah bikin satu pasal sendiri tentang Abi Thalib bahwa dia adalah mukmin. Begitu pula Syekh Zaini Dahlan menyatakan Abi Thalib mukmin. Dalam tafsir Jalalain kafir. Dalam Sahih Bukhari kafir itu Abu Thalib. Tetapi kita memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh Abi Thalib. Berdasarkan hadis-hadis pembanding selain hadis Bukhari yang kita temui, maka saya menyatakan dengan tegas Abu Thalib dengan laqab radhiyallahu anhu. Taradinya saya pakai radhiyallahu anhu, menandakan bahwa saya percaya bahwa Abu Thalib itu adalah seorang mukmin. Dia tidak menyatakan di hadapan orang-orang Mekah bahwa dia percaya kepada Nabi Muhammad. Itu bukan karena dia tidak percaya kepada ponakannya ini seorang nabi, tapi untuk menjadi istilahnya pelindung Nabi Muhammad dari serangan keluarganya yang tidak percaya. Saya husnudzon pada PBNU demikian juga.
Kalau PBN husnudon kepada nasabah Alawi berdasarkan Safinatun Najah yang katanya barokah, maka saya husnudon kepada PBNU juga demikian. Seperti Abi Thalib terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung pada pertanyaan. Selama ini yang saya tahu tragedi sejarah Islam itu terbunuhnya para khalifah dan peristiwa Karbala. Ternyata di Indonesia juga terjadi tragedi sejarah umat Islam, Pak. Kalau Pak Kiai. Dan wabil khusus nyuwun sewu ini di umat Islam warga Nahdliyin, karena selama ini yang mengagung-agungkan dan sering nyusupi tangan kayak Pak Kamil bareng Habib ya wong NU kayak gue. Apa dengan begini kita masih akan berlanjut nyucupi tangannya Habib? Dari awal saya Sokaraja, Pak. Namanya Muhammad Alwi, tapi bukan Muhammad Al-Ba'lawi, bukan. Kebetulan ayah ibu saya itu termasuk orang yang sangat takdim kepada habaib, yaitu karena tragedi sejarah ini. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana sikap kita terhadap mereka yang alim, tawadu begitu. Sampai kita kan warga Nahdliyin mengamalkan amaliyah yang nyun sewu. Katanya karya mereka termasuk rotib, dan saya termasuk pengamal rotib, Pak Yai. Sampai saya ketika saya punya jamaah yang rutinan sudah 18 tahun itu sebelum kemis rotib dan husna. Saya begini, kita terus nabora ya. Wis mamang selesai. Tapi kan isinya rotib itu luar biasa. Itu Pak Yai. Ini. Jadi, lah bismillah, saya husnudon lah. Orang itu kan husnudonan begitu. Gitu. Lah, ini kita apakah masih layak dilanjutkan atau tidak begitu? Saya sih berharap masih bisa begitu. Karena bagus amaliyahnya, bacaan-bacaannya begitu. Kemudian saya ini mungkin agak saru ya kalau sampai saya kalimatnya menyentuh kepada satu figur yang sangat kita hormati. Yang ada di Pekalongan. Ya, enggak. Artinya ya beliau kan alim, tawadu begitu. Apakah kita perlakuan seperti Habib yang seperti Bahar dan Ricik begitu? Dari dulu saya Sokaraja, lingkungan saya itu banyak habaib. Itu. Ya nyuwun sewu, yang tawadu ada, yang suka ngemis juga ada begitu. Bahkan jual secara paksa seperti Bahar Smith begitu ya, ada. Saya udah ragu. Masa dzurriyyah Rasul kok alahnya seperti itu? Itu. Dan jujur saya punya satu sohib Habib sudah almarhum kemarin. Itu orangnya tawadu begitu sama kita begitu. Alhamdulillah wafat ketika ini muncul, Pak. Jadi dia selamat gitu. Betul. Masih jadi Habib. Iya, selamat. Karena apa? Sampai orang mengatakan orang anak kayak Habib si A gelem teng amaring RT. Karena itu berjejeran, siji sing tawadu, siji sing mandan. Itu mengganggu nasab begitu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita selaku warga Nahdliyin? Benar tidak Pak kalau ini kita katakan tragedi sejarah NU gitu, Pak? Karena Mas Tamir kan juga nyucupi bagus luar biasa, termasuk Gusmar kayak gue. Kemudian yang masih ada ini kontroversi di hati ini. Sebalang-balangan lah. Ya sepada PKB lah. Ini kan akhir-akhir ini Al Mukarram pengurus PB ketuanya menetralisir kitab barokan emut sehingga kitab Safinatun Najah siapa bahasanya gitu ya. Apa betul demikian itu. Kemudian dua yang terakhir ini saya pernah mendengar Pak Alawi ini bahkan ditemukan gennya itu kepada Yahudi. Tadi belum disinggung. Wisko. Oh sudah, saya yang salah dengar apa. Yang terakhir kita masih mendengar, kita juga mendengar bahwa ada wali sana yang
masih dzurriyyah dari Cina atau istri yang dari Cina? Ini mohon ada penjelasan begitu. Demikian yang perlu kami tanyakan. Mudah-mudahan dengan ini saya jadi plong begitu. Yang penting lagi itu saya masih meneruskan rotib apa tidak begitu. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang habib yang alim. Menghormati orang alim itu perintah agama. Ada hadis akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah orang-orang yang berilmu karena mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Ini tidak memandang dari keturunan siapapun dia, dari status sosial apapun. Kalau dia alim maka wajib dihormati. Jadi ketika nasab habaib bagi saya batal, bagi biologi mustahil, itu tidak mengurangi rasa hormat terhadap mereka-mereka yang alim. Mereka yang alim maka wajib dihormati karena ilmunya itu. Seperti kita menghormati para kiai, yang kita hormati bukan karena nasabnya tapi karena ilmunya. Walau para kiai itu punya keturunan garis yang bagus, tapi biasanya mereka sama sekali tidak pernah mengatakan tentang garis keturunannya ke atas. Seperti itulah peradaban modern, peradaban yang tinggi, yaitu setiap kemuliaan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan darah. Karena kalau orang sudah merasa dirinya lebih mulia karena darahnya, karena zatnya, itu sama dengan iblis. Iblislah pionir di dalam mengklasifikasikan manusia dari sisi keturunan. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam daripada tanah. Aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Maka aku tidak mau tunduk terhadap Adam. Orang yang pertama bangga dengan nasab adalah iblis, dan siapa orang yang mengikutinya sekarang berbangga-bangga dengan nasab adalah pengikut iblis. Jadi siapapun dia itu sekarang alim, ya wajib dihormati. Dulu kita menghormatinya karena husnudzon dia turunan Nabi, selain dia alim, maka sekarang kita tetap menghormatinya tanpa mengurangi karena dia adalah orang alim. Karena kewajiban menghormati orang alim adalah perintah agama. Akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama. Muliakan para orang-orang ahli ilmu. Siapa orang yang menghormati ahli ilmu, maka anaknya itu akan menjadi ahli ilmu. Karena orang apabila dia menghormati ulama, maka dia berkeinginan anaknya jadi ulama seperti dia. Maka kata kitab ta'lim, idza aradta an takuna idza aradta ay yakuna ibnuka aliman falyukrim aliman. Kalau engkau mau ingin anakmu ini menjadi orang alim, maka muliakan orang alim. Karena apabila kita memuliakan orang alim, maka dari situ kita akan tahu kebesaran orang alim sehingga kita ingin anak kita seperti orang alim itu. Dan dalam sejarah peradaban manusia yang dicatat itu adalah dua. Pertama raja, yang kedua adalah orang alim. Mungkin peradaban masa depan itu tiga, YouTuber yang akan dicari. Karena ini peradaban baru ini YouTuber. Mengenai bagaimana dengan nasib ratib, nasib simtuduror, ya kalau kita merasa itu adalah sudah barokah, lanjutkan. Karena itu merupakan bagian daripada ilmu. Nggak mungkin orang itu bisa untuk membuat simtud durar kalau dia tidak berilmu. Karena di situ ada, dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus ngerti nahu, dia harus ngerti balaghah dan lain sebagainya. Ratib, khusus untuk ratib Al-Haddad itu sudah ditemukan bahwa ratib itu sebenarnya karya bukan Al-Haddad.
tapi karya Imam Rifai. Jadi dari Thariqah Rifaiyah. Persis sekali antara Ratib Al-Haddad itu dengan Ratib Rifaiyah. Sedang kalau Latos nggak tahu. Sedangkan Imam Rifai itu jauh adanya lebih dahulu daripada Al-Haddad. Maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ratib Al-Haddad itu adalah Ratib Ar-Rifaiyah karena diamalkan oleh Imam Al-Haddad, maka kemudian dianggap itu karya daripada Al-Haddad padahal itu karya daripada Rifai. Itu yang kedua. Ketiga tentang DNA. Menurut kajian para ahli DNA, termasuk teman-teman kita yang kita undang atau bukan kita undang, yang diundang bersama saya di UIN itu mengatakan bahwa hasil daripada uji DNA mereka berhaplogrup G. Haplogrup G ini adalah haplogrup yang dimiliki oleh kelompok manusia yang berasal dari Khazar. Khazar ini adalah kelompok manusia yang ada di Kaukasus. Siapa mereka? Mereka adalah orang Khazari yang masuk ke dalam agama Yahudi, kemudian mereka mendominasi Yahudi, sehingga Yahudi sekarang ini terbagi menjadi Yahudi Khazari dan Yahudi Ibrahimi. Yahudi Khazari itu adalah Yahudi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka mendominasi Yahudi. Termasuk Israel itu sekarang Yahudinya yang Zionis itu bukan Yahudi Ibrahimi, keturunan Ibrahim, bukan, tapi keturunan daripada Khazari. Kalau Yahudi keturunan Ibrahimi, haplogrupnya J1, sama dengan keturunan daripada Sayyidina Muhammad. Hari ini kalau keturunan asli Nabi Muhammad itu haplogrupnya sama dengan Yahudi Ibrahimi, yaitu Yahudi keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kalau Yahudi Khazari, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, jadi nyangkok juga dulunya dia bukan Yahudi tapi nyangkok Yahudi, kemudian mendominasi Yahudi sehingga Yahudi asli itu kalah. Nah, inilah mereka setelah dites haplogrupnya G sama dengan haplogrup kelompok Ba'alawi yang sudah tes DNA di Yaman. Dan menurut info dari Dr. Sugeng Sugiharto, peneliti BRIN itu, 5 orang dari Indonesia Ba'alawi pun sudah mengikuti tes DNA dan hasil haplonya sama persis dengan hasil haplo dari saudara mereka yang ada di Yaman. Walaupun mereka daftarnya dengan anonim, tidak ada namanya. Kalau yang dari Yaman itu yang telah melakukan tes DNA itu ada namanya, Muhammad Al-Jupri, Muhammad bin Yahya As-Sakron, Jamulail. Kalau di Indonesia ini anonim, tidak ada namanya. Bagaimana itu mereka anggota BRIN itu, peneliti bisa tahu bahwa itu Ba'alawi? Karena dari jejak-jejak DNA SNP lainnya yang berasal dari jejak-jejak mutasi ke Indonesia. Jadi mereka dapat meliti. Orang yang mengaku seorang dari keturunan tertentu itu akan terlihat jejak dari dirinya sendiri. Sampai Nabi Adam. Dari kita sampai Nabi Adam itu akan terlihat. Maling jemuran susah untuk dideteksi, maling nasab mudah sekali. Kita tinggal ambil rambutnya satu, kita tinggal ambil ludahnya, kita tinggal ambil ingusnya, dia ingus, kita ambil tuh, udah bisa dideteksi dia keturunan siapa, mutasi genetiknya dari generasi keberapa, kemudian mutasi migrasi daripada leluhurnya dari mana saja ketahuan. Baru saja saya membaca sebuah artikel dari Dr. Sugiharto juga, Sugeng Sugiharto, bahwa mutasi leluhur mereka tidak melalui Madinah, juga tidak melalui Mekah, dari Mesir langsung ke Yaman. Kalau demikian, sedangkan Nabi Muhammad itu adanya di Madinah, ada di Mekah. Bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad sedangkan migrasi leluhurnya tidak pernah ada di Madinah dan tidak pernah ada di Mekah? Sedangkan ayah Nabi Muhammad ada di Mekah, Nabi Muhammadnya ada di Madinah. Mutasi leluhur mereka itu berasal dari Mesir, kemudian menuju ke Yaman. Dari Mesir sebelum itu mereka dari Kaukasus itu. Dari Kaukasus
Mesir, Yaman. Baru Nusantara. Kemudian untuk Mak Banyumas yang cantik jelita. Saya setuju sekali bahwa tetap kita untuk orang-orang yang alim dan sebagainya tetap hormat. Untuk yang lambe dobol itu, ya sudah jelas koheren antara lambe dobolnya dan penemuan daripada penelitian kita bahwa mereka bukan turunan Nabi, dan hasil tes DNA yang mustahil mereka turunan Nabi. Nah itu untuk Kiai Ali sudah. Ini ada Cinanya nih. Ada. Oke, ada 3 poin ya. Tadi yang tambahan dari saya sedikit. Oke, yang Cina dulu deh kalau gitu ya. Oke. Jadi Wali Songo ini berdakwah secara akulturasi dan asimilasi, tidak rasis sebagaimana kalangan yang lain. Mbak Alawi itu kan nikahnya dengan sesama kalangannya sendiri. Nah, sedangkan kalau para keluarga Wali Songo dan leluhurnya itu berdakwah dengan pola akulturasi dan asimilasi. Jadi menikahi setempat. Dan ketika seorang tokoh ini hijrah ke suatu negeri, tidak bawa istri, tapi menikahi wanita setempat, sehingga bisa berbaur dan membawa darah-darah setempat. Contoh untuk yang ditanyakan tentang masalah Cina atau juga ada Campa, Indo-Cina, itu contohnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ibunya berasal dari Campa, neneknya pun juga dari Campa. Jadi Sunan Ampel ini adalah bin Ibrahim Asmarokondi dari Samarkand, bin Jumadil Kubro atau Jamaluddin Hussein. Nah, Jamaluddin Hussein ini dari Pakistan itu sudah pernah hijrah ke Campa, itu menikahi namanya Ramawati, putri daripada Raja Campa Cebonga. Nah, Campa itu Vietnam, Kamboja, Indochina. Nah, kemudian berputra Ibrahim Asmarakandi yang kemudian nyantri ke Samarkand, hijrah lagi ke Campa Indochina, menikah dengan putri Raja Campa selanjutnya yang Indrawarman VI. Itu yang namanya adalah kalau nggak salah siapa itu ya? Itu intinya itu putri Campa juga yang bersaudara dengan Dwarawati, istri daripada Raja Majapahit yang Bre Kertawijaya. Nah, jadi ada Campa juga. Kemudian Raden Patah Demak. Raden Patah Demak adalah menantu Sunan Ampel, yang mana beliau pun juga punya ibu dari Cina. Kalau tadi Campa, kalau ini Cina, yang bernama Siubansi. Tapi Cinanya pun juga Cina blasteran Arab dan Cina, karena kalau Siubansi ini ternyata ayahnya adalah Trah Al-Jelani Al-Hasani, Syekh Bentong alias Abdullah Darkom bin Syekh Hasanuddin Kuro Krawang bin Syekh Yusuf Sidik yang dimakamkan di Pulau Besar Malaka, Malaysia, yang ternyata nasabnya adalah ke Al-Jelani. Tapi ibunya Siubansi adalah Siu Teo yang merupakan warga Cina di Gresik. Jadi artinya keluarga Wali Songo itu Cinanya ada, Campanya ada, Arabnya ada, kemudian ke bawahnya ada pernikahan lagi dengan bangsa Jawa, suku Jawa dari keluarga Majapahit, ada juga menikah dari terah pejajaran Sunda, jadi campur aduk. Artinya campur aduk itu kita berakulturasi, berasimilasi, sehingga nantinya ada hukum Mendel, suatu ketika keturunannya ada yang mirip Arabnya, ada yang mirip Cinanya, Campanya, Jawanya, Sundanya, itu karena emang sudah ada genetik gabungan. Nah, artinya di sini tidak ada sifat rasis untuk warga Wali Songo ini sendiri, Wali Songo. Jadi mengedepankan dakwah yang sifatnya bisa beregaliter dengan sesama. Nah, ini yang perlu kita pertahankan ke depannya supaya kita tidak lagi tidak ada yang mengaku keturunan Rasulullah tapi dengan pola seperti Mbak Alawi yang rasis, yang merasa rasa paling unggul dan tidak mau berbaur dengan bangsa setempat. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua tadi tentang masalah husnuzon tadi, penting juga kami sampaikan bahwasanya kita husnuzon kepada ilmunya, bukan kepada nasabnya. Bahwasanya memang hikmah adalah harta karun yang berceceran bagi kaum mukmin, ambillah dimanapun engkau menemukannya. Jadi seorang tokoh yang kita bisa mengambil hikmah, silahkan kita ambil hikmah tersebut, baik itu dari kalangan kiai, dari kalangan habib, dari kalangan ilmuwan non ulama sekalipun, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, silahkan ambil. Dan kita husnuzon akan keilmuannya. Nah, adapun kita juga harus berhati-hati. Terkadang husnuzon kepada yang salah itu bisa menjadi suuzon kepada yang benar. Atau husnuzon kepada yang palsu, kadang-kadang itu bisa menjadi suuzon kepada yang asli. Nah, sehingga kita harus berhati-hati. Kan Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, kalau mencintai yang sifatnya yang asli,
yang membawa pada ulama yang asli, karena kan pewaris Nabi itu utamanya adalah para ulama, bukan sekedar yang keturunan Nabi, apalagi yang cuma mengaku-ngaku Nabi, tapi akhlaknya tidak terbukti, ilmunya pun juga tidak terbukti. Ini malahan bisa jangan-jangan kita malah terbawa sesat nantinya. Tapi kalau kita mencintai pewaris Nabi yang asli, para ulama, para keturunan Wali Songo, para Wali Songo dan ajarannya, insya Allah kita akan ke bawah selamat. Karena apabila kita husnuzonnya kepada yang benar, itu akan membawa kita kepada keselamatan. Juga ada pepatah juga, Rasulullah juga bersabda, dekat kepada tukang parfum, kita akan ikut ke bawah wangi. Tapi kalau kita dekat dengan tukang besi atau istilah lain dia tukang sampah, kita akan ke bawah bau busuknya atau bau tidak enaknya. Nah, jadi dekat dengan YouTuber akan ditayangkan ini, akan ikut viral dia. Ikut viral dia. Jadi artinya dan YouTubernya pun juga menayangkan ulama yang berjuang juga akan ikut untung nantinya. Kebawa barokah. Nah, kemudian masalah khususun ini kita namanya perjuangan selalu ada pro dan kontra. Dan ini sifatnya sudah merupakan sunatullah juga, bahwasanya kita ada kiasnya juga adalah tentang Luqman Hakim dengan anaknya dengan seekor keledai. Nah, jadi ketika perjalanan beliau berjalan, anaknya ditaruh di atas keledai, beliaunya menuntun anaknya, ketemu orang disalahkan. Kok ini anaknya nggak berbakti kepada orang tuanya? Akhirnya orang tuanya gantian, orang tuanya yang di atas keledai, anaknya yang menuntun keledai, ketemu orang lagi disampaikan, wah ini bapak nggak sayang sama anaknya. Akhirnya sama-sama berjalan, nggak naik keledai, ketemu orang, wah ini bodoh ini, punya keledai nggak dipakai. Nah, ketika dipakai dua-duanya naik keledai, ketemu orang lagi, disalahkan lagi, wah ini tidak berperi kebinatangan. Akhirnya keledainya juga digendong juga, salah juga, makin bodoh. Jadi kalau kita berjuang, ini emang inamal amalu binniat, kita berjuangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau lihat sisi manusia tidak akan pernah ketemu yang terbaik dan benar, tapi kita harus punya niatnya bagi Allah. Jadi ibaratnya kita berjuang ini ibaratnya kita serahkan kepada Allah. Tapi saya tanyakan juga kepada para khalayak, ini perjuangan Kiai Imad dan sahabat-sahabat nih kira-kira bermanfaat nggak bagi umat? Oke, terima kasih kalau demikian. Insya Allah. Nah, kalau dianggap bermanfaat, kami mohon izin kami lanjutkan, nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.